Kesaksian saudara, ketika saya kelas 3 SMA, pertama kali saya dipenuhkan oleh Roh Kudus pada waktu doa 10 malam, sekitar tahun 2007 saudara. Saya dibaptis Roh Kudus, saya dipenuhkan Roh Kudus. Sejak kecil saya tinggal dalam keluarga hamba Tuhan. Tetapi nanti SMA baru saya dipenuhkan, dilawat, dibaptis oleh Roh Kudus, kelas 3. Selanjutnya saudara, saya sakit. Setelah pengumuman kelulusan SMA saya sakit saudara. Saya sakit terus langsung parah, gak ada tanda-tandanya sebelumnya saudara. Ternyata langsung parah ketika diangkut ya, saya perjalanan pulang ke rumah, waduh langsung sesak nafas, gak karu-karuan saudara, cuma sendiri. Saya ditelepon oleh keluarga kok gak ada ya respon, dikirimi pesan ya waktu itu ya. Pokoknya terus HP saya bunyi, nafas saya tinggal di sini saudara, wah gak karu-karuan, perut sakit minta ampun. Tiba-tiba sopir menoleh lihat saya, kamu kenapa? Wah karena langganan ya saudara. Sopir itu langsung bawa pulang ke rumah. Sing penumpang lainnya enggak diturunin, langsung bawa ke rumah. Puji Tuhan waktu itu orang tua saya ada di rumah dan keluarga yang lain. Karena habis terima tamu. Singkat cerita orang tua saya langsung naik ke mobil itu langsung balik ke kota. Rumah saya di desa jauh saudara. Setengah jam perjalanan. Oh mampir sebentar di puskesmas. Mau dikasih oksigen, gak ada oksigen. Langsung dibilang sama mantri ya yang ada. Terus langsung bawa ke rumah sakit. Ayo ngebut gak apa-apa. Terus ngebut gak karu-karuan saudara. Mata saya gak bisa dibuka. Nafas tinggal di sini, suara yang memanggil saya, orang tua, tante, keluarga, makin jauh saudara. Waduh mau mati kayaknya ini. Itu pikiran saya saudara. Mau mati kayaknya. Masih jauh. Sampai di rumah sakit langsung ditangani kasih oksigen. Diperiksa di UGD sudah ada perubahan karena dikasih anti nyeri. Diperiksa sama dokter, dirujuk ke rumah sakit lebih besar di kota Manado, tambah jauh saudara. Dari rumah sakit itu ke kota Manado masih 4 jam. Sudah malam, bawa pakai ambulans, posisi saya di oksigen, sadar nggak sadar. Kadang kalau kambuh sakit minta ampun sama dokter, bawa ke rumah sakit lebih besar, ini harus dioperasi. Ternyata kena batu empedu saudara. Zaman itu masih termasuk penyakit yang langka, kena batu empedu, sampai rumah sakit di Manado, di UGD nggak ada tempat saudara. Posisinya sudah seperti itu, nyampe tengah malam, nggak ada tempat, jadi saya ditaruh di gang rumah sakit, tetap pakai oksigen, tetap periksa ya sama dokter. Keluarga saya wes keliling semua, dari yang murah sampai yang mahal penuh ruangannya saudara. Sampai besok siangnya keluarga saya berdiri di ruangan di kamar ya, yang pasiennya mau pulang, ada suster yang katakan dari pihak keluarga ayo berdiri di sini saja, bentar lagi yang pasien ini mau pergi, mau keluar, biar bisa langsung ditempati. Dapat ruangan yang luas saudara. Diisi berapa orang. Singkat cerita kata dokter ini harus dioperasi. Waktu itu hari Minggu, tapi dokternya masuk saudara, puji Tuhan. Harus dioperasi. Terus saudara ketika anti nyerinya hilang, kambuh lagi begitu-begitu terus. Saya dengar waduh mau dioperasi. Zaman dulu ya saudara, tahun 2008 dengar kata operasi. Selesai operasi pasti mati. Pada umumnya orang-orang punya pemikiran seperti itu. Keluarga saya katakan kalau nggak dioperasi bisa dok, nggak bisa ini harus operasi. Akhirnya saudara, sepupu saya yang sekarang jadi gembala di Bandung, waktu itu dia bernazar Tuhan kalau Zili ini
sembuh, saya mau sekolah Alkitab. Ternyata Tuhan dengar. Yang menjadi doa saya bukan sekolah Alkitab, saudara. Saya ngomong, Tuhan, saya ini baru dipenuhkan Roh Kudus. Saya masih mau menikmatinya. Jangan dulu panggil saya. Yang posisinya terus telentang, kalau mau miring dibantu orang, miring lagi dibantu orang, gak bisa gerak sendiri. Saya doa tengah malam, saudara. Kalau Tuhan izinkan saya masih menikmati Roh Kudus, nyatakan mujizat Tuhan. Tengah malam saya berdoa, saudara, tiba-tiba pengalaman spiritual terjadi dalam hidup saya. Saya posisi tutup mata, tetapi saya merasakan ada 2 telapak tangan ditempelin di telapak kaki saya. Langsung jadi hangat badan saya, saudara. Langsung hangat, saya melek, gak ada orang. Keluarga saya itu semua diatur sama Tuhan, ketiduran semua. Yang jaga tidur, yang pasien-pasien lain juga keluarganya tidur. Hanya ada 1 ibu yang melek. Terus saya duduk, saudara, yang sebelumnya gak bisa gerak sama sekali karena sakit. Saya langsung duduk, posisi pakai oksigen. Ibu itu melihat saya, dia teriak, waduh, bangunin yang lain, tapi gak ada yang bangun. Dipikir saya mau jatuh atau apa, saya duduk, saya berdoa, saudara. Saya berdoa, saya berbahasa roh, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Akhirnya itulah mujizat yang Tuhan nyatakan, saya sembuh. Sampai hari ini enggak jadi dioperasi. Ibu itu mengatakan, waduh luar biasa, saya saksikan. Malam itu saya dijamah oleh Tuhan, saya katakan saya masih mau dipenuhkan Roh Kudus. Ketika saya pulang keluar dari rumah sakit, saudara, yang ibu ini masih perawatan. Dia katakan saya mau pindah di bed kamu. Karena kamu disembuhkan, siapa tahu saya bisa disembuhkan kalau tidur di bed kamu. Sampai ngomong seperti itu, saudara. Kamu yang parah, pas waktu masuk seperti itu kondisimu, hanya dalam waktu 1 minggu kamu bisa sembuh. Gak jadi dioperasi. Bahkan ada keluarga lain katakan di laser aja bawa ke luar negeri. Enggak. Biar Tuhan yang sembuhkan, itu iman saya, itu mujizat yang Tuhan berikan. Ibu itu langsung pindah, saudara. Ketika kami beres-beres keluar dari kamar itu, ibu ini langsung pindah di bed saya. Dia katakan biar saya juga menerima kesembuhan. Itu pengalaman pribadi saya dengan kuasa Roh Kudus. Yang saya rasakan dijamah, disembuhkan, mujizat itu benar-benar nyata, saudara. Roh Kudus bekerja benar-benar nyata dalam kehidupan kita.